Kembali lagi di Chill Art Channel. Kali ini kita akan menguak tentang sejarah Bandengan di daerah Tumpang. Kali ini kita di Candi Jago untuk melihat relief di Candi Jago. Ini adalah Candi Jago yang beralamatkan di Jalan Wisnuwardana, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Ini beberapa relief yang menggambarkan tentang Bandeng. Di sini juga ada buaya. Ini juga ada beberapa relief tentang penggambaran macan dan juga kera. Ini juga ada relief banteng, dan ini aswajak. Kali ini kita akan menguak tentang Bandengan dengan narasumber yang tidak asing lagi. Siapa dia? Simak video berikutnya. Setelah kita ke Candi Jago, kita lanjut ke Padepokan Sapi Alas Galugojati Tumpang yang beralamatkan di Jalan Kertanegara, Jago, Tumpang, Malang. Seperti apa keseruan selanjutnya? Kita simak sampai videonya selesai. Kali ini kita sedang di Padepokan Sapi Alas Galugojati bersama Kita Kim. Kami akan menguak sejarah tentang Bandengan Galugojati yang sudah terkenal di Malang Raya. Untuk pertama kita akan menguak sejarah tentang Galugojati. Gimana sejarah tentang Galugojati? Terima kasih kedatangan dari rekan-rekan dari Pujon ya. Ini ada Bopo atau para Bopo yang masih muda-muda, sangat energik sekali. Itu Padepokan Galugojati berdiri tahun 1993. Tadi ketika itu suatu saat ya, nanti di flashback cerita ke belakang, ketika bulan Agustus itu mau diadakan arak-arakan, kita nggak punya properti Bandengan. Akhirnya sebelum hari H atau seminggu sebelum acara itu kita mulai buat Bandengan. Akhirnya dengan apa adanya, dengan tanduk sapi atau apa, kita bisa menyelesaikan tepat waktu dengan 7 kepala Bandengan waktu itu. Jadi itu cikal bakal lahirnya atau istilahnya Padepokan Galugojati di tahun 93. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang sejarah kesenian Bandengan yang berada di Malang Raya ini. Kalau melihat sejarah kelahiran seni tradisi Bandengan itu banyak versi, karena ya itu sah-sah saja, di mana-mana punya versinya sendiri. Tapi untuk versi Galugojati begini, menurut versi Galugojati, Bandengan itu lahir dari eranya Kerajaan Singosari. Itu saya membuktikannya sangat sederhana ketika saya banyak melihat relief
bantengan atau banteng di Candi Jago. Jadi saya ambil kesimpulan, oh berarti di era Singosari itu sudah ada kesenian semacam itu. Mungkin di zaman itu belum selengkap sekarang, artinya mungkin dimainkan satu orang atau untuk persembahan sesaji ke punden atau untuk penghormatan leluhur yang pada akhirnya berkembang hingga era sekarang ini. Adapun filosofi bantengan adalah melambangkan tentang kesuburan atau suatu wilayah pertanian yang sangat subur, guyub rukun. Itu adalah simbol-simbol dari filosofi kesenian bantengan. Untuk pembuatan properti kesenian di Bandengan sendiri, apakah ada ritual khusus untuk membuatnya? Untuk pembuatan properti bantengan, jadi dari bahan kayu yang sangat sangat mudah, itu kayu dadap cangkring atau kayu sengon peke atau bahkan kayu waru, kayu nangka. Tapi yang paling banyak dipakai orang itu kayu dadap cangkring, artinya ringan, kuat, dan bisa tahan lama. Untuk proses pembuatannya sendiri, mulai awal kayu berdiri kita sudah ada semacam ritual. Jadi mana kayu yang layak untuk dibuat kepala bantengan atau tidak. Jadi mulai kita menebang pohon sampai mengecat terakhir properti bantengan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, artinya untuk kesempurnaan pembuatan properti itu sendiri. Apakah pernah terjadi pengalaman-pengalaman magis atau magic di luar nalar manusia? Kalau pengalaman istilahnya pengalaman magic atau pengalaman seperti itu, saya kira semua itu kuda lumping atau semua pasti ada, dan itu menurut kami komunitas bantengan atau komunitas jaranan, kita anggap itu sudah biasa dan itu sudah terjadi sehari-hari. Mungkin yang menganggap itu luar biasa itu orang di luar komunitas kita. Bagi kita itu biasa karena hal itu sangat erat dan sangat berhubungan. Kita istilahnya sangat biasa kita anggap seperti itu, bukan hal yang luar biasa lagi. Harapan saya mudah-mudahan semoga dan kesenian bantengan ini bisa lestari, bisa nggak punah termakan zaman, karena sangat syarat dengan pesan moral, pesan filosofi yang sangat adiluhung tentang kerukunan, guyub rukun, kita menjaga lingkungan, atau yang lebih utama toleransi antar sesama. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan saat pentas bandengan itu sendiri. Untuk syarat-syarat pentas kesenian bandengan atau istilahnya di sini gebiak itu, satu ya mungkin ke properti bandengan itu sendiri, alat-alat musik dan ubo rampe untuk pelengkap acara. Jadi ya seperti itu, sangat mudah, sangat sederhana sekali, dan mudah-mudahan itu bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh para komunitas, para pelaku seni bantengan. Harapan saya di mana-mana mudah-mudahan pelaku seni bantengan, pelaku seni jaran kepang, mari kita tetap rukun, tetap jaga tali persaudaraan, dan saling, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga dan mewarisi tradisi leluhur kita. Itu saya kira singkat dari saya selaku
selaku Ketua Padepokan Galogojati. Terima kasih, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.